Ya, ini tepat jam 7 pagi hari Jumat. BTC terlihat, aku mau bahas BTC karena BTC sangat menarik ya. Dia bisa breakout 25.000 gitu, 25.000 dolar. Nah, kemana arah selanjutnya aku bakal analisa dan sedikit nge-review analisa BTC kemarin ya. Jadi, oke, let's see. Pas banget daily candle ya, penutupannya di atas 25.000. Menarik banget. Dan kita bisa lihat bahwa seperti ini ya. Dari bulan sekitar dari bulan Juni 2022 sampai kita di bulan Maret ya. Akhirnya BTC bisa breakout ya dan closing di atas 25.000. Sebenarnya kenapa sih bisa pump? Apakah ini fake pump or something atau apa gitu ya. Jadi kita coba bedah dari sentimennya juga. Oke, pertama-tama sebenarnya sederhana. Salah satunya adalah masalah makroekonomi, teman-teman. Nah, seperti orang-orang harusnya sudah pada tahu ya, kalau the Fed itu printing money lagi dan ya sekitar print 300 billion atau 300 miliar dolar untuk bailout bank-bank yang bangkrut atau yang gagal ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya riski aset ini menjadi pump. Salah satunya cryptocurrency. Dan ada yang bilang juga orang-orang jadinya nyimpen ke gold atau safe haven. Nah, Bitcoin dipercaya bahwa Bitcoin adalah salah satu dari safe haven ya. Jadi ya ini salah satu kenapa Bitcoin terutama cryptocurrency itu pump cukup besar ya, kita bisa lihat ya di sini. Oke. Akhirnya breakout akhirnya. Nah, tapi kita review sedikit tentang analisa kemarin ya. Kita review sedikit karena aku pengen lihat analisaku cukup benar nggak dengan coret-coretan yang kemarin. Di sini grup 7 ya, here we go. Nah, beberapa hal yang menarik yang kemarin aku bahas ya mengenai bahwa BTC sudah breakout dari down trend line-nya dan bahkan dia sempat retest 2 kali ya. Dan yang kedua itu adalah di mana dia retest di posisinya Fibo 0,618. Jadi pada dasarnya ini cukup menarik menjadi pegangan bahwa ada 2 indikasi bahwa Bitcoin ingin melanjutkan rally-nya gitu. Dan kita lanjut, dan ini berikutnya aku sempat bahas tentang Bitcoin harus bisa breakoutin dari resisten 25.200 kurang lebih ya setidaknya. Closing di atas itu secara daily. Tentunya di weekly juga harus dong ya nantinya. Jadi kita bakal perhatikan juga secara weekly candle. Bitcoin juga harus bisa breakoutin weekly candle-nya. Jadi closing di hari Senin nanti itu harus bisa ya. Nah, ini kan sekarang masih di atas nih. Kenapa? Karena takutnya nanti terjadi seperti ini, teman-teman. Ketarik lagi. Nah, kita bisa lihat nih yang ini ya. Udah sampai ke atas ini, di bawah sampai ke sini. Tuh penurunannya sampai 10%. Itu yang kita nggak mau terjadi. Kita nggak mau terjadi bahwa nanti tiba-tiba ini udah kayak terlihat breakout secara daily, tetapi ternyata dibawa ke bawah lagi. Itu yang kita khawatirkan nanti ya. Tetapi jika bisa sampai closing di weekly juga, aku bisa bilang kita semi bull run ya. Udah bisa dikatakan reversal. Oke, sudah bisa dikatakan reversal. Oke, kita coba back to daily candle. Let's see ya. Kita coba lihat. Nah, untuk daily candle ini ya, pergerakan berikutnya kira-kira bakal kemana sih Bitcoin? Oh iya, kalau kalian perhatikan kemarin aku sempat bahas di 4 jam atau 1 jam ya candle di Bitcoin. Itu target kenaikan dengan Fibo. Ya, nanti kita bakal lihat. Kita sambil menunggu ini di render bentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kemarin aku sempat menarik Fibo, oke, menarik Fibo bahwa kira-kira kenaikan ini sampai mana sih? Ya, kita pakai 4 jam aja. Jadi kenaikannya bakal sampai kemana? Dan ini aku ada plotin 27.900 atau area segitu ya. Dan terlihat ya, ada terjadi arahnya tuh udah sampai mendekati itu. Dan ya,
kita bisa lihat ya, aku tarik ulang Fibo dari sini ke sini, maka kita bisa tentukan di mana area resisten ketika dia bakal pump dan breakout. Dan kita bisa lihat seperti yang aku katakan bahwa dia mendekati di area 1,618 Fibo ya, atau 27.800, mendekati area sana. Dan ya ternyata kalau bisa dibilang di sini itu juga dia tidak closing ya, tidak sampai closing di atas 1,414. Jadi, nah kira-kira arahnya kemana sih pemantulan atau retestnya si Bitcoin? Nah, kalau aku bisa katakan Bitcoin itu retest yang pertama itu di area tentunya di yang garis hijau ini, 27.000 ya. 27.000 adalah garis retestnya dia. Itu yang pertama. So, kita bisa taruh di sini short kalau juga teman-teman tertarik untuk copet-copet ya. Karena ini adalah sekitar 1,1% ya target rewards-nya. Jadi risk-nya aku bakal consider kita bisa juga taruh ke minus 50%. 0,5, berarti 1/2 kan. Nah, tapi daripada begitu, karena kan kita terhitung hitungannya ngelawan arus kan. Jadi I think lebih better kalau kita ngambil ketika dia selesai retest. Itu juga menarik sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang kalian mau short seperti ini, pastikan kalian menjaga marketnya ya. Jaga marketnya, jangan sampai ini ya jangan ditinggal lah kalau lagi counter trend ya. Tuh, kita bisa lihat ya, mulai penurunan. Intinya jangan sampai kalau counter trend tuh jangan ini. Aku coba kirim ke ini dulu. BTC short now. Ya, aku kirim ke grupku dulu untuk short trading plan. Oke. So, kemarin aku juga udah bahas bahwa kenaikannya bakal di sekitar 1,618. Walau tidak closing, dia ngekor, tapi tetap ya valid. Dia masuk ke area 1,618 Fibo. Nah, selanjutnya aku take out dulu ini ya. Aku take out dulu ini, dan ini. Sorry, lebih baik jangan di take out tapi di hide aja. Aku hide ini dari sini sampai sini. Dan ini, oke, nice. Nah, ini untuk hasil ya kita coba analisa yang kemarin, kita review hasil analisa kemarin. Tetapi back to daily candle ya. Nah, balik ke daily candle bahwa aku bakal hapus ini dan I think ini aku bakal hide. Ya, ini aku bakal grouping, aku bakal hide. Alright, nice. Nah, kira-kira kemana sih arah dari jadi gini, berikutnya kemana kan? Berikutnya kemana? Pasti kalian penasaran. Kok apakah ini bisa naik? Itu pertanyaan teman-teman dari Telegram di grup komunitasku. Jadi, ya kira-kira BTC berpotensi retest dulu, oke? Berpotensi retest dulu. Kalau kita coba untuk mentarik area retestnya, aku bakal tarik dari low ini sampai ke sini. Nah, jadi ada dua tempat kira-kira yang biasanya menjadi potensi retest ya, di antara 0,618 atau 0,5. Biasanya itu adalah area-area dia retest. Oke. Tunggu sebentar. Nah, 3 level inilah menjadi support, menjadi patokan bahwa dia bisa retest di area-area itu ya. Pertama pastinya biasanya di pucuknya ini. Jadi dia harus retest dulu guys. Dia harus retest dulu untuk apa? Supaya bisa melanjutkan kenaikannya ya, supaya bisa melanjutkan kenaikannya. Dan target setelah retest itu bisa mencapai sekitar 29.500, 28, 29 lah ya, 29.500 after dia retest ya. Itu ekspektasi kita. Tapi mungkin bakal ada bounce atau
kalau dia misalnya sempat naik, dia bakal ada tarik lagi ke bawah di sekitar 27.900 itu mungkin adalah area resisten dia lagi. Ketika dia kena, mungkin dia baru ke bawah dulu gitu ya. Dan kalian bisa mengantri ya, buat teman-teman mau ngantri long, maybe itu di sekitar 25.000 sampai 25.400 adalah area yang menarik buat kita ambil buat cicil beli. I mean spot or something. Apalagi terutama kalau di weekly-nya bisa closing di atas 25.200 ya, itu bakal menarik buat spot, buat nambah muatan karena potensi reversal ya gitu. Dan terutama buat trading ya, untuk short term, mid term, khususnya untuk BTC itu juga menarik. Jadi ya target kira-kira harus retest dulu, karena balik lagi sesuatu yang sudah mahal pasti kebanyakan orang yang smart menjaga duitnya, mereka tidak bakal mau membeli lagi. Jadi untuk bisa mendatangkan fresh money, untuk bisa membuat harga kripto Bitcoin-nya bisa menarik, itu perlu adanya yang namanya diskon ya. Sama halnya ketika dulu masker itu lagi naiknya, orang kan pasti banyak yang mahal kan barangnya gitu. Tetapi ketika udah mulai murah, udah mulai didiskonin beberapa, atau ada yang lebih murah dari yang lain, pasti menjadi tempat yang orang banyak beli gitu. Oke, ya, let's see. Ini mulai ada retest ya, mulai ada retest Bitcoin-nya di daily terlihat ya, mulai ada penurunan. Terus coba kita lihat di 4 jam tadi bagaimana. Ya, target penurunan 4 jamnya bisa sampai 27.000 lah. So, ini adalah target kalau 4 jam yang kalian ini ya. Mungkin dia ada bakal mantul di sini dulu. 27.000. Oke. I think that's it for Bitcoin ya. Kemarin aku ada bahas Cardano, harusnya juga sesuai arah. Terutama buat teman-teman yang kemarin mungkin mengambil long atau spot ya, dari analisaku yang di konten ini. Congrats ya. Kalau kalian lagi trading, jangan lupa pasang trailing stop loss plus ya. Jadi sesuatu stop loss yang lagi di area minus kemarin ditaruh setidaknya ke area entry atau setidaknya plus cuan dikit ya. Jadi supaya jangan sesuatu yang udah plus jadi minus. Oke. Dan oh ya, kemarin aku sempat bahas soal Chai, koin micin kita, yang aku sempat bahas tentang menarik AI. Dia habis upgrade teknologinya. Aku sangat wah banget ya. Nanti aku bakal bikin konten di TikTok I think buat review teknologi barunya dia. Terus kenaikannya ya, kita coba sedikit review untuk koin Chai. Kenaikannya kemarin dari kemarin, sorry bukan ini. Nah, this one. Dari kenaikan kemarin Chai itu lumayan banget. Kita bisa lihat ini ya. Kemarin itu kan aku pas lagi ngobrol masih sekitar bahkan 0,044 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat 0,44 ini ya dari kemarin. Itu kira-kira kenaikannya sudah 20%. Congrats yang udah ambil. Ya, hopefully ini adalah 0,57 atau 0,6 adalah resisten yang beratnya yang paling kuat. Semoga bisa breakout, semoga bisa ke 0,1 dolar. Dan tentunya ke hitung-hitunganku sekitar 1 dolar. Ini kripto apa? Ini silakan masuk ke konten TikTokku. Aku sudah bahas cukup detail dan cara pembeliannya dan marketnya ada di mana ya. Dan ya kurang lebih begitu teman-teman. For today, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan dengan hasil cuan ya. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa join dan follow, subscribe ya. Semua sosial mediaku dan ya, thank you semua. Bye-bye.